Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Rian Rio di pendampingan individu program pendidikan guru penggerak. Kali ini ada di PI 6, wah udah puncak Pak ya Bu. Iya. Ini mau persiapan Noka Karya 7. Kali ini saya ada di SDN Cincin 1. Sekarang sengaja langsung panel di sini. Karena memang tugasnya sudah mulai ke program yang berdampak pada murid yang ada di sekolah. Ya, langsung saja kita ngobrol dengan Ibu Rina dan Pak Dedeng. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa ya, hebat, luar biasa. Iya. Kita seperti biasa kita akan review 1 bulan kebelakang apa saja yang sudah berjalan prosesnya, kemudian capaian apa yang sudah tim SDN Cincin lakukan dari yang sebelumnya. Mangga dari siapa dulu? Boleh. Dulu boleh. Oh, boleh. Ya, pada bulan ini kita kan sedang dalam rencana melaksanakan program pembelajaran yang berdampak pada murid. Nah, memang sebelumnya kita sudah belajar tentang pengelolaan sumber daya dan sekarang kita dikerucutkan dengan suatu program yang berdampak pada murid. Nah, di lingkungan sekolah kita kebetulan di visi, bukan kebetulan ya, jadi visi sekolah kita itu ada Adiwiyata. Nah, saya dengan Ibu Rina untuk program yang berdampak pada murid ini yaitu mencoba pada anak untuk mencintai lingkungan dengan kolase ya Bu ya. Betul. Ya. Kolase dan juga ekobrik. Ya. Oke, ekobrik. Mungkin bisa saya jelaskan Pak. Untuk kami pada saat sebulan kemarin adalah mempersiapkan bagaimana kami harus aksi nyata yang berdampak pada murid. Kemudian kami merencanakan kolase pemanfaatan limbah yang ada di sekolah, khususnya limbah daun. Kemudian ekobriknya karena kita di kecamatan, kita matchingkan itu membuat ekobrik pemanfaatan limbah plastik. Nah, alhamdulillah sesuai dengan kalender pendidikan sekolah, kami ini ada satu tanggal di mana kami memprogramkan bahwa sekolah itu ada festival sekolah. Nah, kebetulan dari aksi nyata kemarin yang kami lakukan itu adalah bagaimana membuat kolase menjadi 3 dimensi. Dan program kedepannya kami ingin mengembangkan itu ke arah kewirausahaan. Jadi kami akan berkolaborasi dengan orang tua dalam festival sekolah itu. Kami akan menjual produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak, yaitu dari pemanfaatan limbah. Salah satunya kolase limbah daun, kemudian ekobrik dari limbah plastik. Gitu Pak. Bagus ya. Organik dan anorganik itu dua-duanya. Betul. Biasa nih. Itu dapat terlihat kan di layar. Oh ya, di belakang ya. Iya, Di belakangnya udah ada ya nanti. Ya, anak-anak. Sudah ada. Dan memang itu sekaligus tantangan buat kami, yaitu berkolaborasi dengan baik dengan pihak orang tua untuk membimbing anaknya dan juga belajar Pak ya kan, apalagi sekarang kan ada lost learning. Jadi dengan adanya pembuatan kolase ini semacam pembelajaran berbasis proyek gitu jadi anak-anak bisa melaksanakan di rumah bersama orang tuanya dan mengirimkan videonya dan senang gitu. Kalau boleh dijelaskan, ini adalah mentahnya. Ini mentahnya, artinya mereka sudah selesai sebetulnya membuat kolase, tetapi kami kemas menjadi sesuatu yang bisa bernilai jual gitu ya. Ini adalah contoh yang sudah menjadi 3 dimensi. Ini bisa digantung di dinding. Nah, ini ada hasil anak-anak di kelas. Kemudian mereka selesaikan juga membuat juga di rumah gitu ya. Kami sedang menjajaki. Ini kan bahannya supaya tidak terlalu mahal ya Pak ya. Kami akan buat dengan kertas mika gitu. Mika ya. Iya.
Itu sudah ini ya, sudah mulai ke penerapan ya. Iya, udah. Penerapannya. Rencana apa yang dibuat oleh anak-anak itu di festival itu akan kami jual gitu ke orang tua, dari mereka, oleh mereka, dan untuk mereka gitu ya, untuk anak-anak khususnya gitu. Jadi pertanyaan saya berikutnya udah sejauh mana udah benar udah penerapan? Iya mah udah. Kan berkat PP-nya yang hebat. Udah mulai penerapan ya, bukan hanya perencanaan ya. Ya. Kalau tanggapan dari rekan sejawat dan siswanya gimana dengan orang tuanya? Tanggapannya alhamdulillah Pak luar biasa ya. Jadi kan dengan adanya pembuatan kolase juga ekobrik ini sekaligus kan ada wali kelas itu teman-teman sejawat, mereka juga ikut merasakan manfaat yang diberikan dan mungkin akan menjadi pengaruh yang besar nanti di sekolah, karena kan dengan botol-botol yang sejumlah ini di sekolah kan berpengaruh kepada luar, dan mudah-mudahan kecintaan anak kepada lingkungan untuk selalu bersih bisa tercipta Pak. Luar biasa ya. Iya. Ini juga sebuah solusi ya Pak Dede. Bagaimana pada saat sekarang musim hujan, daun-daun kering itu tidak menutup aliran air, sehingga mereka pun oh iya ya, seandainya kita membuat lebih banyak lagi kreasi, maka mungkin tidak akan membuat tersumbat saluran air yang ada di sekolah gitu. Dan mereka juga terapkan di rumahnya. Alhamdulillah itu membawa budaya yang sangat positif untuk anak-anak. Iya, sudah positif sekolah ya. Iya, betul Pak. Jadi bagaimana proses progresnya? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi dan tujuan dari Bapak Ibu? Bagi saya sih sudah, tetapi mungkin proses akhirnya belum ya, karena kami masih melakukan tahapan-tahapan tahapan-tahapan akhir finishing gitu ya. Kalau di kolase saya sedang merancang bagaimana ini bisa dalam berbagai bentuk gitu ya. Ini kan besar, saya upayakan yang kecil sehingga mereka pun bisa menikmati keindahan apa yang mereka buat itu secara mudah, bisa dibawa dengan mudah gitu. Kalau ini untuk di dinding di sekolah, kami memerlukannya untuk dokumentasi dan juga untuk prestis dan pamer gitu ya. Iya betul. Jadi pada dasarnya kan ini sesuai dengan keinginan dan apa yang bisa dia lakukan dengan kolase ini. Jadi kita tidak menargetkan harus seperti apa, yang penting anak-anak bisa berkreasi dengan tentu dengan perasaan yang senang gitu. Oh iya. Hanya mencari perasaan yang senang. Perasaan Bapak sama Ibu untuk ketika sudah mulai menerapkan bagaimana? Oh luar biasa senangnya lebih ya. Betul. Ketika kita menerapkan dan mereka menyambut dengan bahagia, artinya apa yang kita targetkan tidak diragukan lagi, itu akan berhasil gitu. Itu yang membuat kami begitu senang dan bahagia. Ya karena kan dalam proses program itu kan kita mengatur rencana itu Pak. Jadi mengatur rencana program yang akan dilaksanakan dari mulai program bagja itu Pak, pertanyaan sampai dengan eksekusi itu. Nah, anak-anak semuanya bisa mandiri dan aktivitas anak bisa terlihat seperti itu. Yang serunya adalah kita dapat dukungan dari rekan sejawat ya, kemudian dari kepala sekolah. Nah, itu yang luar biasa. Sehingga balatak di sekolah no problem gitu ya. Iya. Udah dukung ya, alhamdulillah. Itu. Dari segala sesuatu pasti ada tantangan dan kesulitannya. Tantangan apa yang ketika mau melaksanakan program berdampak murid ini yang ada di Cincin Satu? Ya kalau masalah kesulitan memang ada ya, terutama pada saat awal-awal kita berkolaborasi, bagaimana berkomunikasi dengan anak supaya anak merasa dalam program ini adalah untuk mereka, seperti itu, maksudnya bukan sifat yang memaksakan, tapi justru mendorong kreativitas anak itu. Nah seperti itu, mungkin harapan kedepannya agar kita dalam berkolaborasi baik dengan teman sejawat, dengan murid-murid dapat lebih baik seperti itu Pak ya. Nah, kalau harapannya sehingga program-program yang ada dengan memanfaatkan aset di sekolah ini
memang dapat dirasakan benar-benar manfaatnya oleh murid gitu Pak Rian. Oh iya. Kalau pada praktiknya sih secara langsung ya, kendalanya adalah karena kita kan PTM terbatas. Oh iya. Sehingga dari satu kelas itu ada 2 gelombang ya, yang dengan waktu yang berbeda. Itu yang membuat kami ketika anak-anak ini terkumpul gitu ya, nanti akan terkumpul lagi 2 hari ke depan. Oh iya betul. Jadi ya. itu yang iya. Jadi agak-agak molor waktu gitu dari target yang sudah direncanakan gitu. Iya. Lanjut ke sana Bu tadi, bagaimana untuk mengatasinya Bu? Tadi Untuk mengatasi hal itu kami kemudian kontak dan kolaborasi dengan orang tua, sehingga dengan guru kelasnya juga, sehingga orang tua itu bisa mengumpulkan pekerjaan-pekerjaan anak yang tertunda gitu ya, karena yang kelompok 1 misalnya masuk hari Senin dan masuk lagi nanti hari Rabu, itu di besoknya di Selasa itu bisa dikumpulkan dengan berkat kerjasama dengan orang tua. jadi ada bantuan dari Ada bantuan, ya. Kami maksimalkan di situ. Lalu mungkin ada yang duluan dari masalah atau kesulitan tantangan tersebut, posisi Bapak itu menghadapi tantangan bagaimana? Kalau saya memposisikan kan guru itu ada sebagai manajer. Nah, dalam hal ini saya memposisikan sebagai fasilitator aja. Jadi artinya bahwa saya menyambungkan program yang ada di sini dan anak-anak memberikan komentarnya, memberikan tanggapannya, sehingga hasil yang didapatkan itu sesuai dengan apa yang dia bisa lakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti tadi ada yang besar, ada yang kecil, tidak jadi persoalan. Yang penting anak mewujudkan kreativitasnya dengan sebaik-baiknya seperti itu, dan itu kesempatan yang baik ya, karena anak-anak dan orang tua itu kan bisa bersama-sama di rumah dengan perasaan yang senang seperti itu. Kalau saya pikir seperti itu Pak Rian. Iya. Mungkin ada teman. Betul tadi kata Pak Dedeng bahwa kita sebagai fasilitator, apapun yang dibuat oleh anak kita hargai, bentuk apapun mau dibilang jelek atau tetapi kita memberikan bimbingan, dan itu bisa diperhalus gitu ya kalau untuk ekobrik maupun kolase. Dan alhamdulillah itu adalah satu treatment juga, sehingga anak-anak tidak putus semangat, dan mereka tetap semangat, terus termotivasi untuk melanjutkan program yang sudah kita canangkan. Bagaimana pengaruhnya tantangan dan kesulitan itu terhadap perkembangan proses pembentukan program sekolah yang berdampak pada murid? Jelas, tadi saya katakan di awal bahwa ini sangat membantu akan terlaksananya dari program di kalender pendidikan sekolah, bahwa kita akan mengadakan festival kelas, dan itu mereka sangat antusias sekali ketika ada muncul kolase kemudian ekobrik. Mereka pun, Bu, boleh nggak saya dengan produk yang lain? Saya katakan silahkan, karena ketika di festival sekolah itu mereka harus memunculkan semua kreativitas yang ada, dari tidak hanya 1 atau 2, tapi seluruh siswa yang harus memunculkan kreativitas. Betul, dan kita tidak ingin sendiri, artinya Pak Rian ya, kita ingin bersama-sama dengan seluruh warga sekolah. Nah, kebetulan bukan kebetulan ya, kebetulan terus aja. Jadi artinya bahwa kepala sekolah mendukung dan mendorong kami, yaitu dengan adanya IHT seperti itu. Jadi dalam in-house training kami bersama-sama berkumpul dengan seluruh warga sekolah, dan program yang berdampak pada murid juga dikemukakan. Dari sana sama-sama mengetahui dan ingin mewujudkan ya sesuai dengan visi sekolah yang tadi dikatakan Ibu Rina, bahwa kepala sekolah sangat senang karena visi sekolah kita kan berwawasan adiwiyata. Satu lagi yang belum disampaikan Pak Dedeng, bahwa kita keberpihakan pada murid itu, kita punya program bagaimana literasi Al-Quran. Kami biasakan anak-anak itu membaca Al-Quran setiap hari minimal 5 ayat, dan itu sesuai dengan kurikulum kami bahwa lulusan SD Cincin 1 itu harus hafal 1 juz. Nah, itu bagian dari program kami juga. Visi misi sekolah. Mungkin bisa juga ini nanti kolasenya jadi kaligrafi ya?
Bisa Ya, jadi ya? bisa. Nyambung juga Betul, ya? betul. Literasi. Kan religius ya. Religius ya, bagus deh. Saya juga terinspirasi. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, menjadi banyak pengembangannya. Betul. Nah, kita lanjut ke implementasi aksi nyata modul 3.1.3.2 yang kemarin, yang di akhir-akhir itu ya. Iya. Nah, bagaimana proses pelaksanaan aksi nyatanya? Kalau saya kebetulan dengan Bu Rina sudah berkomunikasi Pak ya untuk aksi nyata 3.1 itu pemimpin keputusan pemimpin pembelajaran. Nah tadi juga sudah disinggung bahwa dengan adanya PTM ini ada anak yang bagiannya tidak sama, jadi bergiliran seperti itu. Nah akhirnya kita sebagai guru bidang studi tidak ketemu dan akhirnya kita mengambil pembelajaran daring dan luring, jadi kombinasi buat anak yang tidak kegiliran kita dengan daring ya Bu. Betul. Karena memang karena kita ini kan background orang tua murid yang berbeda-beda, yang paling penting adalah mereka itu semua berpendidikan. Ada beberapa yang mungkin ketakutan dengan kondisi COVID. Mereka memahami bagaimana COVID sehingga tidak mengizinkan anaknya untuk PTM, sehingga itu harus diberikan dengan daring. Dan itu betul-betul kami programkan bagaimana semua peserta didik harus menerima pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, dan untuk 3.2 itu tentang aset ya. Tadi seperti juga yang dikatakan oleh Bu Rina bahwa kita mempunyai harapan di akhir lulusan itu anak hafal juz 30. Jadi bukan kebetulannya ada program guru mengaji Pak. Jadi kita berkolaborasi di sana ya untuk memperbaiki hafalan, untuk membaca Al-Quran seperti itu. Nah, jadi aset-aset yang ada diantaranya kan itu aset sosial ya, kita dapat manfaatkan. Klinik juga ya sudah kita sudah mempersiapkan semuanya dan pada sudah berkunjung ke klinik ada di depan. Bagaimana kita membangun kerjasama untuk program UKS. Nah, seperti itu. Jadi dengan pembelajaran kita di CGP ini kita bisa melihat banyak sekali aset dan potensi itu Bu ya. Pengaruh kita besar mempengaruhi CGP itu mempengaruhi terhadap program yang ada di sekolah itu besar sekali Pak. Dan luar biasa alhamdulillah bisa tergabung ini. Apalagi dengan PP-nya yang aduh. Terima kasih sekali Tarian. Alhamdulillah ya. Jadi tadi sudah ditemukan banyak sekali ya temuannya. Jadi mungkin bisa lebih diskusikan lagi temuan yang Bapak Ibu dapatkan, kemudian tantangannya apa dan bagaimana cara menangani. Kalau yang saya temukan Pak Rian ya untuk program yang berdampak pada murid itu tadi sudah dikatakan juga sebetulnya masalah kolaborasi. Jadi karena kita ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan kesempatan. Nah, akhirnya ketika satu program dilaksanakan tidak segera seperti itu aja. Nah, tantangan ke depan yang mudah-mudahan bisa lebih intens ya kolaborasinya. Seperti kita ingin sharing ilmu-ilmu yang kita punya kepada rekan-rekan itu kan kita masih terkendala dengan waktu, kemudian terkendala dengan segala macam yang situasi sekarang. Jadi tetapi alhamdulillah untuk solusinya ada diberikan program ya oleh kepala sekolah diberikan khusus untuk guru penggerak untuk mentransfer ilmu yang dimiliki ke rekan-rekan supaya maksimal ya seharusnya seluruh guru yang ada di sekolah Cincin 1 itu sudah bisa beradaptasi dengan keilmuan yang ada di guru penggerak, terutama bagaimana menghadapi murid, keberpihakan kita terhadap murid, kemudian bagaimana kita pengambilan keputusan. Itu yang sedang kami terus gali ya, terus asah, terus sharing dengan rekan-rekan. Gitu. Lalu belajar apa yang Bapak Ibu dapatkan yang bisa menjadi perbaikan di masa depan? Baik untuk sendiri atau sekolah? Ya, untuk diri sendiri sebetulnya dari
pembelajaran ini kita dapat memperbaiki diri sendiri. Artinya ketika suatu rencana dari program yang akan dibuat, kita mendapatkan pengetahuan yang banyak di pendidikan guru penggerak itu, dari mulai persiapan, dari mulai monitoring dan evaluasi, dan kemudian pelaporannya. Sehingga ketika kita membuat atau merencanakan dan melaksanakan suatu program, maka alur-alur untuk pelaksanaan program itu dapat dikerjakan dengan baik kalau memenuhi semua kriteria yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Itu varian kalau menurut saya. Secara pribadi jelas ya, ada peningkatan signifikan sekali kompetensi pribadi, sehingga membuat kita menjadi percaya diri, varian memiliki dasar-dasar keilmuan yang sudah didapat. Kemudian untuk sekolah alhamdulillah, bagaimana saya secara pribadi juga, kalau dari dulu kita berpikirnya ini apa ya, belum terpikir bagaimana mengembangkan sekolah lebih baik lagi. Tapi sekarang banyak jalan, banyak tuntunan dalam ilmu calon guru penggerak ini, menjadi saya lebih mudah untuk mencari solusi-solusi dan kemungkinan untuk pengembangan sekolah. Alhamdulillah ya. Betul. Terakhir di Apeksi lagi tanya lagi, perasaan Bapak Ibu setelah udah bebas terakhir nih, semuanya di LMS sampai tercukupi semuanya, bagaimana nih? Kalau saya terus terang, saya merasa ninang gitu Pak. Kalau saya sedih, wah ini mau berakhir gitu ya. Saya tak merasa kangen gitu Pak. Sibuk-sibuknya bagaimana kita mau LMS, bagaimana kita mengerjakan tugas, bagaimana kita harus aksi nyata, implementasi ilmu itu. Walaupun dalam hati memang gembira karena sudah menyelesaikan program ya pelatihan ini, tetapi ada sedikit juga rasa ninang itu Pak. Wah nanti rindu ya? Ya betul, rindu. Kalau bahasa Indonesianya saya rindu akan kebersamaan kita, kemudian mencari buka-buka centang biru ya Pak Dedeng. Ya. Kalau saya merasakan senang Pak, karena ternyata apa yang ada dalam sekeliling kita, di sekolah kita, itu semuanya adalah potensi yang bisa kita kembangkan untuk pembelajaran murid seperti itu. Dan itu bisa dimanfaatkan dengan keilmuan yang kita dapatkan di PGP. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tadi yang Ibu katakan, rindu itu akan terobati Bu, karena kita masih ada 2 bulan lagi. Iya betul. 2 bulan itu November Desember kita banyak aksi nyata ke depannya ya. Sampai nanti Desember di Loka 9 kita kelulusan, mudah-mudahan lulus semuanya. Amin. Insya Allah lah ya. Amin. Nah, karena memang ini CGP kami semuanya ini luar biasa nih. Para semangat gitu ya. Dan Bapak Ibu tuh luar biasa bagi saya pun, bukan hanya saya memotivasi Ibu, tapi Bapak Ibu itu memotivasi saya juga sebenarnya. Terima kasih. Senantiasa sama-sama. Kita saling mengisi ya Pak ya. Gitu ya. Dan saya sangat mengapresiasi sekali Bapak yang Ibu Bapak semuanya kan beri praktik baiknya di setiap sekolah, karena ini luar biasa bagi saya. Saya sebagai pengajar praktik pun sebenarnya ikut andil untuk berpikir bagaimana jangan sampai saya itu menjadi beban, tapi menjadi solusi seharusnya ya. Pak Karya selalu memberikan solusi. Ketika kita buntu, ketika kita bingung, datang Varian dengan memberikan pencerahan, Pak. Sudah. Semoga lancar semuanya. Nanti pun kita ketemu beberapa hari ke depan di Loka 7. Semoga lancar semuanya persiapan sebagainya. Saja ya obrolan kita ya di setiap akhir sesi gitu ya di menjelang Loka Karya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan menjadi manfaat semua. Amin. Terima kasih selalu. Sama-sama. Terima kasih Pak. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.